Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah emas menjadi pasir. Setelah Raja Jailiyah Habib bin Malik memeluk Islam karena melihat dengan mata kepalanya sendiri mukjizat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni membelah bulan menjadi dua, dia semakin mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau juga memberitahukan kepadanya bahwa putrinya di rumah telah mempunyai anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Setelah sebelumnya mengalami kecacatan yang tidak mempunyai kedua tangan dan kaki, serta tidak mempunyai mata untuk melihat. Sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda terima kasihnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap telah menolong dan menyelamatkan kehidupan masa depan putrinya, juga telah menunjukkan dirinya ke arah jalan yang benar, maka dia mengirimkan berbagai macam hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa orang utusan. Hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Habib bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain berupa emas, perak, unta dan sebagainya, termasuk beberapa orang budak. Abu Jahal, si pendengki itu, telah menyangka bahwa Raja Habib bin Malik sudah pasti akan memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia segera menghadang perjalanan utusan-utusan yang membawa hadiah itu di luar perbatasan kota Mekah. Ketika rombongan utusan Habib bin Malik muncul, Abu Jahal memulai aksinya. Dia berpura-pura tidak tahu siapakah rombongan tersebut. Maka dia bertanya, "Siapakah kalian ini?" Jawab utusan tadi, "Kami adalah utusan Raja Habib bin Malik untuk menyampaikan hadiah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Jahal sangat tersinggung karena sebagai pemuka Quraisy bukan dirinya yang diberi hadiah, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempermalukannya. Akhirnya dengan sembrono dia melakukan tindakan nekat, yakni merampas semua barang bawaan utusan tersebut. Namun tindakan konyol Abu Jahal dan kawan-kawannya mendapat perlawanan dari rombongan utusan Raja Habib bin Malik, sehingga terjadilah pertempuran kecil antara kubu utusan Raja Habib dan kawanan Abu Jahal. Peristiwa adu kekuatan antara kedua kelompok itu mengundang perhatian masyarakat Mekah. Maka mereka pun beramai-ramai mendatangi tempat tersebut dan melerai pertikaian itu. Kemudian salah seorang dari pemuka Quraisy menanyakan maksud kedatangan utusan Habib bin Malik ke kota Mekah ini, dan mereka pun menjawab, "Kami datang kemari untuk menyampaikan hadiah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sedangkan Abu Jahal mengatakan bahwa hadiah-hadiah ini untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut hadir di antara mereka pun mendengar semua penuturan utusan-utusan tadi, sehingga beliau berkata kepada masyarakat Mekah, "Wahai masyarakat Mekah, apakah kalian rela dan mau mendengarkan apa yang hendak kukatakan ini?" Jawab mereka, "Baiklah, ya Muhammad, kami akan mendengarkan perkataanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah emas menjadi pasir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan ucapannya, "Aku ingin bertanya kepada unta yang membawa hadiah ini." Alangkah terkejutnya Abu Jahal mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mampu berbuat apa saja, pikirnya. Oleh sebab itu dia meminta apa yang akan dilakukan oleh Muhammad, yakni menanyai unta pembawa hadiah. Waktunya ditunda lagi sampai beberapa hari lamanya, karena dia berpendapat
Setelah dia meminta tolong kepada patung sesembahannya, tentu dia pun akan bisa menanyai unta tersebut dengan jawaban yang bisa dia buat sekehendak hatinya. Mulai saat itu, Abu Jahal tidak pernah keluar dari ruang sesembahan berhala. Selama 3 hari berturut-turut, siang dan malam, dia tidak pernah lepas dari bersujud kepada berhala. Demi kemenangannya, menandingi Muhammad SAW, rival beratnya. Maka pada hari yang ketiga di pagi hari yang cerah itu, Abu Jahal melangkahkan kakinya menuju tempat orang-orang Mekah berkumpul dengan suatu keyakinan bahwa dirinya akan bisa mengalahkan Muhammad SAW. Sesampainya di tempat tersebut, Abu Jahal langsung menyerang Rasulullah SAW dengan kata-kata bahwa hadiah tersebut oleh Raja Habib bin Malik dihadiahkan kepadanya. Namun Rasulullah SAW tidak mau kalah. Beliau juga menentang argumentasi Abu Jahal dengan mengatakan bahwa hadiah tersebut diperuntukkan baginya, dan itulah memang yang sebenarnya terjadi. Perdebatan antara Rasulullah SAW dan Abu Jahal berlangsung cukup lama, sampai kemudian Rasulullah SAW mempersilakan Abu Jahal untuk bertanya lebih dahulu kepada unta yang membawa hadiah itu. Sedang hadiah tersebut masih berada dalam gendongan unta milik Habib bin Malik dari negeri Syam. Setelah Rasulullah SAW mempersilakan Abu Jahal untuk maju, maka Abu Jahal pun secara perlahan mendekati unta tersebut. Dia berkata kepada unta itu, "Wahai unta, demi Lata dan Uzza, katakanlah." Kata-kata seperti itu terus keluar dari mulut Abu Jahal, tidak henti-hentinya, sampai matahari terbenam keperaduannya. Namun malang bagi Abu Jahal karena unta tersebut tidak mau menjawab satu patah kata pun. Unta itu diam saja sampai masyarakat Mekah yang menyaksikan merasa bosan dengan ocehan-ocehan yang dikeluarkan Abu Jahal dari mulutnya, dan mereka pun berkata, "Wahai Abu Jahal, hentikan saja ocehan kosongmu itu. Engkau tidak akan mampu mengajaknya bicara. Mundurlah, beri kesempatan kepada Muhammad untuk memulainya, guna mengetahui untuk siapakah sebenarnya hadiah tersebut." Maka sadarlah Abu Jahal bahwa dirinya tidak mungkin dapat mengajak unta tersebut berkomunikasi. Buktinya dari pagi sampai sore unta itu belum menjawab pertanyaannya juga, padahal dirinya telah amat lelah berkata-kata. Kini giliran Rasulullah SAW yang maju untuk bertanya kepada unta. Maka mulailah Rasulullah SAW dengan ucapannya, "Wahai unta, wahai makhluk yang diciptakan Allah, katakan yang sebenarnya di hadapan masyarakat Mekah ini tentang status dirimu." Maka keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba unta yang tadinya mendekam kini mendadak bangun setelah mendengar pertanyaan Rasulullah SAW. Masyarakat bertambah tercengang, manakala telinga mereka mendengar suara yang amat jelas dari mulut unta yang ada di hadapan mereka. "Wahai masyarakat Mekah, kami ini adalah hadiah dari Habib bin Malik yang akan dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW." Setelah masyarakat mengetahui untuk siapakah hadiah tersebut, mereka pun mengutuk Abu Jahal yang telah mengaku-ngaku hadiah tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil semua hadiah tadi dan membawanya ke arah gunung Abi Quraish. Sedangkan Abu Jahal segera pergi dari tempat tersebut dengan hati yang diliputi rasa malu yang tiada terhingga. Namun begitu dia bukannya bertambah jerah,
melainkan semakin bertambah dendamnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah emas menjadi pasir sebagai musuh besarnya. Rasa iri, dengki, hasut bercampur menjadi satu di hatinya yang hitam, yang telah tertutup dari kebenaran dan cahaya Islam. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hadiah-hadiah tadi ke arah gunung Abi Quraisy, setelah sampai di gunung tersebut, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan hadiah-hadiah tadi dan menumpahkannya semua ke tanah. Tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lepas dari perhatian masyarakat Mekah yang terus mengikutinya. Masyarakat Mekah itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan segala emas, perak dan sebagainya menjadi satu, dan dengan disaksikan masyarakat Mekah pula, beliau kemudian berkata kepada hadiah-hadiah tersebut, "Jadilah kalian ini pasir." Maka seketika itu pula segala batang emas, intan, berlian, perak dan sebagainya langsung berubah menjadi pasir tanpa ada yang dapat mencegahnya. Itulah sebagian dari mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi kedengkian-kedengkian dan kezoliman-kezoliman yang dilakukan orang-orang kafir yang bermaksud mencelakakan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil terhadap makhluk pilihannya.